siang. Perkenalkan, nama saya Pandung Pagiling SPD. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan ketiga di LPTK Universitas Tanjung Pura pada tahun 2023. Pada hari ini saya melaksanakan PPL siklus kedua di kelas 4 pada tema Cita-citaku, subtema Hebatnya Cita-citaku pembelajaran ke-1 dengan model problem based learning. Demikian, sekian dan terima kasih. Di sana aja putar gitu. Nah, nanti kan dari Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu Guru. Baik. Apa kabar semua hari ini? Baik, Bu Guru. Nah, sebelum kita memulai kegiatan proses belajar kita pada pagi hari ini, Ibu meminta ketua kelas untuk pimpin doa. Teman-temannya. Nah, baiklah, kalau sudah masuk semua, berarti kita akan memulai pelajaran kita. Untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme kita, Ibu akan mengajak kita untuk menyanyi Garuda Pancasila. Ayo semua berdiri. Semua berdiri. Kita menyanyi Garuda Pancasila. 1, 2, mulai. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Anak-anak, siapa yang masih ingat pelajaran kita sebelumnya? Ayo, siapa yang masih ingat? Ayo, Bikni. Ya, pelajaran kita sebelumnya yaitu tentang aku dan cita-citaku. Nah, untuk hari ini pelajaran kita masih berhubungan tentang cita-cita. Jadi pelajaran kita hari ini kita masuk di dalam tema 6, cita-citaku. Subtema yang kedua, hebatnya cita-citaku. Pembelajaran yang pertama. Nah, dari pelajaran kita hari ini, setelah kita belajar nanti, anak-anak bisa menganalisis isi puisi. Dan setelah itu juga anak-anak juga bisa menggali amanat puisi. Dan kemudian kalian bisa menjelaskan tentang 2 jenis daur makhluk hidup. Setelah itu nanti kalian juga bisa membuat skema daur makhluk hidup. Daur makhluk hidup tentang hewan
kita harus belajar tentang cita-cita. Manfaatnya bagi kita nanti, kalian kita sebagai anak-anak generasi penerus, kita harus memiliki cita-cita. Untuk apa cita-cita? Supaya sebagai pegangan kita untuk meraih masa depan kita. Jadi seperti misalkan saya memiliki cita-cita, bagaimana saya supaya bisa meraih cita-cita saya? Kita harus ngapain? Harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, itu manfaatnya kita belajar tentang tema kita pada hari ini, yaitu tentang cita-cita, dan juga yaitu tentang daur hidup. Apa manfaatnya bagi kita? Kalau kita sudah belajar tentang daur makhluk hidup, nanti di dalam kehidupan kita bisa kita melihat, kalau kita misalkan kita bisa menemukan, oh ini namanya kata, bagaimana ya daur hidupnya. Jadi anak-anak sudah bisa memahami seperti itu. Nah, itu ya anak-anak manfaatnya untuk kita belajar tentang cita-cita. Nah, sekarang Ibu akan menampilkan sebuah video. Anak-anak akan menyimaknya, mendengarkan dengan baik. Di sini Ibu akan menayangkan video. Silakan diperhatikan. Yang ingin menjadi dokter. Nah, di sini ada puisi yang berjudul Cita-citaku. Nah, cita-citaku di sini dokter. Ini ada karya Ridwan Hafiz. Nanti kita baca puisi ini bersama-sama. Cita-citaku karya Ridwan Hafiz. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar dapat menyembuhkan orang yang sakit. Cita-citaku ingin menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar dapat menggapai cita-citaku itu. Aku harus belajar dengan sungguh-sungguh agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Itu adalah mimpi cita-citaku. Apakah judul puisi tersebut adik-adik? Ya. Nah, sudah semua ya? Sudah semua mendengarkan? Jelas sudah? Jelas ya. Nah, Ibu mau tanya, kira-kira tadi itu yang kalian dengar itu, kira-kira itu tentang apa? Ayo. Iya, itu tentang cita-cita. Jadi kira-kira itu namanya tadi itu adalah puisi. Puisi ya. Kira-kira apa makna puisi yang kalian dengarkan tadi? Apa isi puisinya yang kalian dengarkan tadi? Apa isinya? Bercerita tentang apa tadi puisinya? Hah? Ayo. Bercerita tentang? Ayo, bercerita tentang apa? Bercerita tentang cita-cita seorang dokter. Nah, kalian ada nggak yang bercita-cita ingin menjadi dokter? Ada nggak? Ada ya? Bagaimana caranya supaya kita bisa menjadi dokter? Kita harus belajar dengan sungguh-sungguh. Nah, silakan dulu berdiri dulu. Sepertinya anak-anak lemah semua. Kita harus itu dulu. Kita menyanyi dulu ya. Kita menyanyi. Kalau kau suka aku tepuk tangan. Semua bisa ya? Bisa? Ayo. 1, 2, 3. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka hati tepuk tangan. Kalau kau suka
tentang puisi. Puisi itu merupakan karya sastra yang ditulis dalam tulisan yang indah. Nah, puisi tadi itu berisi tentang cita-cita seorang dokter. Nah, kalau anak-anak misalkan bercita-cita ingin menjadi seorang dokter, anak-anak harus ngapain? Ya, harus rajin belajar, harus giat belajar. Nah, tadi itu dia bercerita tentang seorang dokter. Nah, sekarang di sini kalian perhatikan. Kira-kira ini gambar apa? Ayo, ini gambar seorang. Nah, jelas ya? Ngapain dia? Ya, dia sedang mengobati hewan. Nah, ini adalah salah satu cita-cita yaitu ingin menjadi seorang dokter hewan. Nah, untuk kita menjadi seorang dokter hewan, supaya kita bisa merawat hewan dengan baik, apa yang kita harus miliki? Yaitu kita harus mengenal tentang ciri-ciri makhluk hidup. Kita harus mengenal makhluk hidup itu. Salah satunya adalah kita mengenal tentang daur makhluk hidup. Kira-kira ada enggak yang paham apa yang dimaksud tentang daur makhluk hidup? Daur makhluk hidup adalah tahapan pertumbuhan hewan, mulai dari kecil hingga dewasa. Pada tahapan pertumbuhan hewan itu ada yang mengalami perubahan dan ada yang tidak. Kalau pada tahapan perubahan bentuknya mengalami perubahan, itu dinamakan apa? Metamorfosis. Nah, untuk hari ini kita belajar tentang siklus hidup. Ayo perhatikan gambar. Kira-kira ini gambar apa? Nah, ini adalah gambarnya nyamuk. Semua tahu nyamuk? Ya, tahu ya? Pasti di rumah kita ada nyamuk, di mana-mana ada nyamuk. Nah, kita belajar tentang siklus hidup nyamuk. Kira-kira mana yang pertama? Pertama adalah telur. Setelah telur menetas, dia berubah menjadi jentik. Ya, setelah jentik dia menjadi pupa. Dan kemudian menjadi dia seperti nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa inilah bertelur. Nah, ini adalah siklus daur hidupnya nyamuk. Seperti itu prosesnya. Nah, di sini juga ada. Misalkan ini juga adalah salah satu daur hidup. Ini apa namanya ini? Ya, ini adalah kupu-kupu. Kupu-kupu ini bertelur. Setelah telurnya menetas, dia berubah menjadi ular, dan lama-lama berubah menjadi kepong, dan dia menjadi kupu-kupu yang muda dan kembali seperti kupu-kupu dewasa. Nah, ini adalah siklus daur hidup pada kupu-kupu. Tapi tadi kita belajar perubahan bentuk itu ada yang mengalami perubahan setiap tahap. Kira-kira ini berubah enggak? Berubah ya. Ini kan dari telur, ini ular, berbeda dengan di sini. Jadi pada kupu-kupu itu siklus daur hidupnya itu dinamakan metamorfosis sempurna. Dinamakan apa kalau siklus kupu-kupu? Metamorfosis sempurna, yaitu pada setiap tahapan
sekolah bisa kalian temukan seperti ini. Ayo, siapa yang tahu ini kira-kira gambar apa? Nah, benar ya, ini kecoa ya. Jadi tadi kita belajar tentang gaul hidup kecoa ini. Ya, ini langsung ya, kalau tadi itu hanya gambar, ini langsung bisa kita lihat. Jadi ini adalah induk kecoa. Induk kecoa ini nah, ini seperti ini telurnya. Karena lihat ya, setelah itu telur ini berubah menjadi namanya itu kecoa muda atau nimfa. Ya, nimfa ya. Setelah nimfa itu berubah, dia menjadi seperti dengan kecoa dewasa, kecoa yang asli. Jadi ini adalah tahapan pada siklus kecoa. Kira-kira sama enggak tadi dengan ini? Dengan kupu-kupu tadi? Tidak ya, berbeda ya. Kalau ini kecoa ini ada enggak perubahannya? Tidak ya, kalau dia sudah menetas dari telurnya ini langsung hampir sama dengan induknya. Jadi kecoa ini dia tidak mengalami namanya, dia tidak bukan metamorfosis sempurna. Karena apa perubahannya tidak mengalami perubahan bentuk setelah dia menetas, itu dia hampir sama dengan induknya. Jadi perbedaan kecoa dengan kupu-kupu ini yaitu kupu-kupu mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya, sedangkan kecoa tidak mengalami perubahan. Begitu dia bertelur menetas, dia langsung hampir sama seperti induknya. Ya, paham ya anak-anak? Nah ini juga ada juga. Ini adalah ya, ini adalah kecebong. Itu gaul hidup pada kata. Kira-kira dimulai dengan apa kalau kata? Telur. Ya, telur. Telur ya. Ini gambarnya. Ini kata dewasa bertelur. Kemudian telur menetas menjadi kecebong. Nah, kecebong berubah menjadi kata muda. Dan setelah itu kembali seperti kata dewasa. Nah, ini dia bentuk aslinya kalau kalian biasa lihat di kolam atau di mana. Seperti ini ya, ini namanya berudu di dalam anak kecil ini. Dan setelah dia itu dia lama-lama dia berkaki, baru dia menjadi kata. Nah, seperti ini. Kira-kira bagaimana? Paham nggak? Ada yang mau bertanya? Tidak ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, kalian akan mengerjakan RKPD. Ibu akan membagi kelompok. Sudah duduk bersama dengan kelompoknya. Ayo, ini kelompok 1 ya. Kelompok 2. Ini kelompok 3. Nah, ibu memberi tugas, kalian akan mengerjakan secara kelompok. Di sini ada tugas kalian mengerjakan secara kelompok ya. Ini ketua kelompok siapa? Yang mana ketua kelompoknya? Siapa? Ringo. Ya, Ringo ya. Ini Ringo. Yang kelompok 2 siapa? Ritmi. Kelompok 3 siapa ketua kelompok? Monika. Ya. Monika nanti kalau kalian sudah selesai mengerjakannya akan maju di depan sini. Kalian akan mempresentasikan hasil diskusi kalian. Semua maju ya, setiap kelompok maju semua. Nah, di sini ada lembar kegiatan di sini. Tadi kan kalian sudah mendengarkan puisi.
Kelompok 2, kelompok 3. Sudah semua? Siapa yang belum dapat? Sudah? Nah, kalau sudah dapat silakan diisi. Ayo isi. Silakan diisi. Ibu kasih waktu 10 menit. Pengerjaannya 10 menit. Mulai dari sekarang. Ayo, kerjakan. 10 menit. Ayo dibaca baik-baik soalnya. Sepuluh menit ya kalian kerjakan.
menit lagi ya, maju mempresentasikan hasil diskusinya. Ayo, siapa yang sudah selesai? Ayo, siapa yang sudah selesai? Silakan maju. Ayo, kelompok 1 duluan. Ayo maju. Ayo maju. Ketua kelompok membacakan hasil diskusinya. Silakan dibaca. Cita-citaku ingin menjadi dokter. Misi adalah karya sastra. Nyamuk telur jentik nyamuk pipa. Katak telur kecebong katak muda. Udah untuk kelompok 1. Ada enggak yang mau menanggapinya? Siapa yang mau menanggapi untuk presentasi kelompok 1? Ayo kelompok 1 dan 2. Ada yang mau menanggapi? Tidak ada. Kalau tidak ada kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2. Silakan maju kelompok 2. Kami dari kelompok 2 akan mengadministrasikan hasil diskusi. Manto, cita-citaku adalah menjadi dokter agar mampu menemukan orang yang sama dengan cita-citaku ini menjadi dokter agar anak-anak menjadi sehat. Namun aku harus belajar dari nyamuk agar dapat mencapai cita-citaku. Itu nama hewanku harus belajar agar menjadi orang yang berguna bagi nusa dan bangsa. Apa judul visi tersebut? Cita-citaku. Apa yang membuat visi tersebut? Yang menurut Tuan Hafiz. Apakah visi tersebut? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Sudah selesai. Siapa yang mau memberi komentar? Ya. Ya apa? Bagus. Nah, bagus. Tepuk tangan. Penampilan kelompok 2. Ada lagi yang kasih itu komentar? Tidak ada. Kalau tidak ada tepuk tangan kelompok 2. Ayo. Kelompok 3 lagi. Maju. Udah. Tentang puisi, ayo maju. Puisi. Apa judul puisi tersebut? Cita-citaku. Cita
materi Tuan Hafiz. Ini bercerita tentang apakah puisi tersebut? Cita-citaku ingin menjadi dokter. Ya, itu hasil diskusi kelompok 3. Bagaimana tanggapan kelompok 1 dan 2? Mantap. Mantap. Nah, tepuk tangan. Nah, anak-anak sudah menampilkan hasil diskusi masing-masing, dan untuk yang paling terbaik tadi adalah kira-kira kelompok berapa? 2. Ya, kelompok 2. Baru kelompok 3 dan kelompok 1. Tepuk tangan untuk semua. Sudah ya. Nah, sekarang kalian akan mengerjakan LK yang kedua. Di sini Ibu akan memberi tahapan siklus makhluk hidup. Nanti kalian akan menempelnya di kertas ini. Ayo, untuk kelompok 1 maju ambil gambarnya. Kelompok 2 maju. Kelompok 3. Nah, kalian tulis tahapan daun makhluk hidupnya seperti pada tabel di bawah ini. Kalian silakan ditempel gambarnya. Setelah itu nanti maju di depan ditempelkan. Ayo. Waktunya 10 menit juga ya. Ayo, pentil bagus-bagus. Ayo, kelompok 3. Daun hidup nyamuk untuk kelompok 3. Kelompok 1 daun hidup kata. Ayo diperhatikan baik-baik siklusnya, tahapannya.
Kelompok 2 bagaimana? Siapa yang sudah kelompok berapa yang sudah? Kelompok 1 sudah. Ayo kalau sudah maju mempresentasikan dan kalian menempelkan. Ayo. Maju. Kita duduk baru dijelaskan. Di atas. Perhatikan kelompok yang lain, kelompok 1 akan mempresentasikan tentang daur hidup kata. Ini dia hasil pekerjaan mereka. Gimana? Kelompok 1 dan kelompok 2 dan kelompok 3, perhatikan presentasi. Ayo, dimulai dari apa? Itu adalah daur hidup kata. Bagaimana untuk kelompok 1 dan 2, benar enggak? Benar. Ya. Jadi untuk daur hidup kata ya dimulai dari itu. Setelah kata dewasa bertelur, telur menetas dari kecebong dan kecebong berubah menjadi kata muda dan dia kembali seperti kata dewasa. Nah, ini daur hidup kata. Tepuk tangan untuk ya. Siapa lagi? Kelompok berapa? Kelompok 2. Nah, kelompok 2 nanti. Ayo. Sudah. Ayo kelompok 2 jelaskan dulu daur hidup. Dari telur, nimfa sambung, Ayo. Jelaskan. Siklus daur hidup kecoa. telur, kemudian nimfa satu, nimfa dua, kecoa nimfa satu, kecoa nimfa dua. Nah, bagaimana tanggapan kelompok yang lain? Jadi daur hidup kecoa itu dimulai dari telur ya. Kemudian nimfa itu adalah hewan muda yang sama dengan induknya. Dan di sini kan kecoa muda itu namanya nimfa 1, nimfa 2 dan berubah menjadi kecoa dewasa 1 dan kecoa dewasa 2. Benar ya? Tepuk tangan kelompok 2. Giliran kelompok 3. Ayo tempelkan di sini. Nyamuk, telur, nyamuk,
Jadi penampilan diskusi kelompok kalian semuanya bagus. Tepuk tangan. Kira-kira ada yang mau bertanya dari hasil diskusi kita yang kita sudah tampilkan? Ada enggak? Tidak ada. Nah, kita sudah belajar tadi tentang cita-cita. Kalian juga sudah menyebutkan tentang cita-cita kalian. Dan kita sudah belajar tentang gaul hidup. Ayo, siapa yang bisa jelaskan ulang apa yang dimaksud dengan gaul hidup? Gaul hidup, apa yang dimaksud gaul hidup? Ayo. Gaul hidup adalah tahapan pertumbuhan pada hewan, mulai dari kecil sampai dewasa. Nah, itu adalah tentang gaul hidup. Gimana? Sudah paham semua? Kalau sudah paham, nah, Ibu akan memberikan tugas evaluasi. Ini akan dikerjakan secara mandiri, bukan secara kelompok lagi ya, tapi dikerjakan secara individu. Nomor 1, 2, dan 3 ya. 1, 2, dan 3. Sudah cukup? 3 nomor. Ditulis namanya. 3 nomor diisi. 3 nomor. Waktunya 10 menit dari sekarang. 1, 2, dan 3 nomor kalian di sini. Ya, langsung di sini, langsung. Ya. Ayo dibaca di sini. Tulis di sini sampai ayo dibuat, waktunya 10 menit. Ya, langsung sini ya. Apa isi puisi tersebut? Tidak ada isi. Itu isi. Apa?
pesan moralnya. Makan. Ayo, kalian bisa pesannya yang disampaikan di sini. Pesan moral yang ditujukan kepada kita. Cita-cita ingin menjadi dokter. Sudah kan? Kalau sudah selesai, tugas LKPD-nya juga dibungkus tadi dengan tugas individunya. Meskipun kalau sudah selesai, ayo mana LKPD-nya tadi? Tidak. Belum ada isinya tuh, Bu. Yang datang sudah ada isinya, Bu. Ayo udah. Sudah, ayo kumpul. Sudah. Nih, belum nomor 3 ya. Sudah ya, waktunya sudah selesai. Sudah selesai ya mengerjakan soal evaluasi dan sudah selesai. Hari ini kita sudah belajar tentang puisi dan daur hidup tentang makhluk hidup. Ibu mau tanya, bagaimana perasaan hari ini anak-anak? Senang? Bagaimana untuk besok? Masih ingin belajar? Masih semangat? Tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Jadi untuk hari ini pertemuan kita sudah selesai. Ibu minta ketua kelas pimpin doa. Teman-teman, sebelum berdoa, mari kami doa sesuai kata-kata dari doa dimulai. Doa selesai. Selamat siang. Pas, tolong lepas dulu nih. Pas, depan jalan. Yang harus kita lihat. Aduh, udah bagus. Mas bagus ya.
sampai sebelah sini. Angkat ke atas. Gimana kita buat kecil dulu? Kan bisa dua aku. Apa selesai lagi? Ada dua lagi.